Pada suatu sore yang tenang di pondok pesantren Tebu Ireng, seorang santri muda sedang membacakan kitab kuning kepada seorang tokoh besar yang matanya hampir selalu tertutup. Tokoh itu tak lain adalah Abdurrahman Wahid, atau yang lebih akrab dipanggil Gus Dur. Santri itu tampak gugup. Ia takut keliru karena kitab yang dibaca berbahasa Arab gundul, tanpa harakat. Namun sebelum ia menyelesaikan setengah halaman, Gus Dur sudah mengangkat tangannya, memotong bacaan, lalu berkata, "Salah itu. Harusnya, fi'il mudhari, bukan, fi'il madi." Santri itu melongo. Bagaimana mungkin Gus Dur tahu padahal ia tidak melihat? Itu bukan pertama kali Gus Dur menunjukkan kemampuannya, melihat, tanpa mata. Gus Dur dikenal memiliki gangguan penglihatan parah sejak muda akibat komplikasi diabetes dan stroke ringan yang dialaminya. Namun, hal itu tidak pernah menjadi penghalang baginya untuk membaca, mengutip, dan bahkan mengoreksi kitab-kitab tebal klasik Arab, termasuk referensi fikih, tasawuf, dan sejarah. Banyak orang menyebut hal ini sebagai karomah ilmiah, keistimewaan spiritual yang membuat Gus Dur tahu apa yang dibaca orang lain, bahkan tanpa melihat. Kesaksian demi kesaksian muncul dari para ulama yang pernah nyantri bersama Gus Dur. Kiai Haji Mustafa Bisri, Gus Mus, sahabat dekatnya, pernah berkata bahwa Gus Dur bukan hanya cepat menangkap makna, tapi juga tahu apa yang belum dikatakan. Ia seakan punya mata batin yang bisa membaca kitab tanpa membuka halaman. Fenomena itu terus terjadi hingga akhir hayatnya. Bahkan saat menjadi presiden, Gus Dur tetap bisa mengingat detail ayat Al-Quran dan isi kitab kuning lebih cepat daripada staf keagamaan di sekitarnya. Keistimewaan ini menimbulkan kekaguman dari kalangan pesantren hingga akademisi sekuler. Sejumlah profesor sempat mencoba menguji ingatan Gus Dur terhadap teks klasik. Dalam satu kesempatan, ia diminta menerjemahkan dan menjelaskan makna suatu teks dari kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik. Tanpa membaca teks itu, Gus Dur mampu menjelaskan maknanya secara mendalam, lengkap dengan konteks sejarahnya. Para profesor hanya bisa menggeleng takjub. Misteri, penglihatan, Gus Dur yang tak bergantung pada mata lahir, menjadi cerita yang diwariskan di banyak pesantren. Tak sedikit yang meyakini bahwa itu adalah bentuk karomah aulia, seperti yang dimiliki para wali terdahulu. Namun Gus Dur sendiri menanggapi hal ini dengan santai. "Ah, itu cuma biasa saja. Yang penting kan bisa bantu orang," katanya suatu hari sambil tersenyum kecil. Kerendahan hatinya justru semakin mempertegas keistimewaannya. Sejak masih kecil, Gus Dur telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang jarang dimiliki anak seusianya. Ia memiliki daya ingat yang luar biasa, bahkan mampu menghafal kitab kuning dalam usia yang sangat muda. Dalam lingkungan pesantren Tebu Ireng, tempat ayah dan kakeknya menjadi figur utama, ia tumbuh sebagai anak yang tak hanya cerdas, tetapi juga peka terhadap suasana batin orang di sekitarnya. Kiai-kiai besar sering berkata bahwa Gus Dur kecil memiliki ainul basirah, atau mata hati yang mampu melihat jauh ke balik apa yang tampak. Suatu hari, ketika salah satu santri mengalami kesurupan, Gus Dur kecil mendekatinya dan membacakan beberapa ayat tanpa ragu, dan sang santri pun tersadar seketika. Kisah-kisah tentang karomah Gus Dur mulai menyebar dari mulut ke mulut sejak usia remajanya. Dalam satu kesempatan, ia pernah menyebutkan nama seseorang yang akan datang ke pesantren, lengkap dengan waktu kedatangannya, padahal tidak ada informasi sebelumnya. Beberapa jam kemudian, tamu yang dimaksud datang dengan pakaian dan ciri-ciri yang sama persis seperti yang dijelaskan Gus Dur. Ini bukan sekali dua kali terjadi, dan membuat banyak orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa Gus Dur memiliki kepekaan ruhani yang langka. Bahkan, salah satu kiai sepuh dari Madura pernah menyebutnya sebagai anak yang sudah tua sebelum waktunya. Namun, keistimewaan Gus Dur tidak membuatnya menjadi pribadi yang angkuh. Justru sebaliknya, ia tumbuh menjadi pemuda yang rendah hati, suka bercanda, dan dekat dengan siapapun, dari santri hingga tukang becak. Ia sering duduk bersama tukang sapu di pesantren, berbincang dengan bahasa yang mudah dipahami dan syarat makna. Dalam salah satu pertemuan tidak resmi di Tebu Ireng, Gus Dur pernah bercanda dengan seorang tamu dari luar kota, namun dari celah-celah candaannya, terselip nasihat mendalam yang seolah menjawab pertanyaan batin sang tamu tanpa perlu diucapkan. Kepekaan batin itu tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hashim, mengenali bakat luar biasa dalam diri putranya itu. Maka, Gus Dur dikirim belajar ke luar negeri agar mendapatkan perspektif yang luas, bukan hanya ilmu keislaman klasik,
tapi juga pemahaman lintas budaya dan sistem. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar, Mesir, dan Universitas Baghdad di Irak. Di sanalah Gus Dur semakin mengasah intelektualitasnya, tapi ia tak pernah kehilangan kepekaan batin yang menjadi ciri khasnya. Bahkan, beberapa kawannya dari Timur Tengah menyebut Gus Dur sebagai sufi muda dalam balutan humoris. Ia bisa menyampaikan ide yang rumit dengan kalimat sederhana dan tawa yang mengundang simpati. Saat pulang ke Indonesia, Gus Dur membawa lebih dari sekadar gelar dan pengalaman. Ia membawa cara berpikir yang melampaui zamannya, dan kombinasi unik antara kecerdasan intelektual dan keluhuran spiritual. Tak heran jika sejak saat itu, banyak orang mulai datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik soal agama, politik, hingga urusan rumah tangga. Bahkan, dalam banyak kasus, Gus Dur bisa menyampaikan sesuatu yang sangat pribadi tanpa diberitahu terlebih dahulu, dan orang yang datang kepadanya sering menangis terharu karena merasa dimengerti tanpa perlu menjelaskan. Ini bukan karena Gus Dur membaca pikiran, tetapi karena hatinya senantiasa terhubung dengan Sang Maha Mengetahui. Suatu ketika, Gus Dur dijadwalkan menghadiri sebuah acara besar di Jawa Tengah, namun panitia mendadak bingung karena belum sempat memberitahu alamat lengkap lokasi kepada beliau. Anehnya, tanpa petunjuk apapun, Gus Dur tiba di tempat acara tepat waktu, bahkan sebelum panitia selesai mempersiapkan penyambutan. Ketika ditanya, Gus Dur hanya tersenyum dan berkata, "Sudah ada yang memberitahu di jalan." Tidak jelas siapa yang dimaksud, karena ia datang sendirian dan tidak mengandalkan peta atau telepon genggam. Banyak yang meyakini Gus Dur telah dikaruniai ilmu laduni, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah tanpa melalui proses belajar biasa. Dalam sebuah pertemuan dengan tokoh nasional yang sedang galau karena persoalan keluarga, Gus Dur tiba-tiba menyebut nama seorang perempuan dan menyarankan agar ia segera memaafkan masa lalu. Tokoh itu terdiam dan meneteskan air mata karena nama yang disebut Gus Dur adalah ibunya yang sudah wafat, dan tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Kejadian ini hanya satu dari sekian banyak contoh bagaimana Gus Dur seolah bisa melihat ke dalam hati manusia, menyingkap rahasia yang tersembunyi dengan cara yang lembut dan tidak menghakimi. Beliau menjadi tempat curhat rahasia banyak kalangan, dari rakyat biasa, seniman, hingga jenderal. Pernah pula terjadi, seorang wartawan datang untuk mewawancarai Gus Dur tanpa janji temu, dan berharap sekadar bertemu sebentar. Namun, saat ia masih mengetuk pintu rumah, Gus Dur sudah keluar dan berkata, "Loh, kamu kan mau tanya soal konflik di Ambon?" "Iya." "Sudah saya siapkan jawabannya." Wartawan itu terkejut, karena memang itu topik yang ingin ditanyakan, dan ia belum sempat menyampaikan maksud kedatangannya. Gus Dur lalu mengajak masuk, menjawab dengan tuntas, dan bahkan memberikan catatan kecil sebagai rujukan. Kejadian ini kemudian ditulis oleh sang wartawan dengan judul, "Presiden yang Bisa Membaca Pikiran." Di kalangan para ulama, Gus Dur sering disebut sebagai wali majzub, yaitu wali yang perilakunya terkadang tampak biasa, kadang bahkan aneh, namun penuh dengan pesan tersembunyi dan keistimewaan ruhani. Beberapa kiai sepuh menyebutnya sebagai wali kutub di zamannya, pemimpin spiritual yang memikul beban doa untuk umat secara tersembunyi. Tidak jarang, Gus Dur menyampaikan sesuatu yang baru dipahami kebenarannya bertahun-tahun kemudian. Misalnya, saat beliau pernah berkata bahwa konflik di suatu daerah bisa reda dengan musik, banyak yang tertawa. Namun terbukti, upaya pendekatan budaya dan kesenian benar-benar menurunkan tensi konflik di wilayah tersebut. Kisah lainnya datang dari seorang pengusaha muda yang mengaku bangkrut dan hampir bunuh diri. Ia datang ke rumah Gus Dur dengan membawa banyak beban dan rasa putus asa. Tanpa perlu menjelaskan, Gus Dur menatapnya dan berkata, "Kalau kamu mau jujur soal utang yang tidak kau catat, rezekimu akan dibuka lagi." Pengusaha itu menangis karena memang ada utang pribadi yang belum ia akui, bahkan pada istrinya sendiri. Setelah itu, ia menulis surat permintaan maaf dan tak lama kemudian usahanya kembali pulih. Ia bersaksi bahwa nasihat Gus Dur bukan hanya menyelamatkan usahanya, tapi juga hidupnya secara utuh. Bagi banyak orang, Gus Dur adalah penyambung rahmat yang membangkitkan harapan. Dalam sebuah perjalanan keluar kota, mobil yang ditumpangi Gus Dur melaju di tengah malam melewati jalur pegunungan yang terjal. Tiba-tiba, rem mobil tidak berfungsi dan kendaraan meluncur deras menuruni lereng. Sopir panik dan para penumpang berteriak, namun Gus Dur yang duduk di belakang justru tenang sambil berkata, "Tenang saja, nanti ada yang nolong." Dalam detik-detik yang mendebarkan, entah bagaimana,
mobil berhenti dengan sendirinya di tepi jurang, tepat beberapa sentimeter sebelum terjun ke dalam lembah. Setelah diperiksa, rem masih blong, dan tidak ada alasan logis mengapa mobil itu bisa berhenti. Para saksi kejadian itu percaya bahwa Gus Dur dilindungi oleh malaikat atas izin Allah. Cerita lain datang dari seorang ajudan yang ikut Gus Dur ke Papua. Saat itu, kondisi keamanan sedang genting karena konflik antara kelompok masyarakat dan aparat. Dalam suasana yang mencekam, Gus Dur bersikeras ingin bertemu langsung dengan para tokoh masyarakat setempat tanpa pengawalan berat. Ajudannya khawatir dan menyarankan agar beliau memakai rompi anti peluru, namun Gus Dur menolak dan berkata, "Kalau aku mati hari ini, berarti sudah waktunya. Tapi kalau belum, tidak akan ada peluru yang mengenai." Pertemuan berjalan lancar, suasana damai, dan para tokoh adat bahkan menangis setelah mendengar wejangan Gus Dur tentang keadilan dan persaudaraan. Sejak itu, konflik mulai mereda. Pernah pula saat Gus Dur berkunjung ke Aceh pasca gempa, sebuah bangunan retak berat tiba-tiba roboh sesaat setelah beliau dan rombongan keluar dari sana. Warga yang menyaksikan menyebut itu sebagai pertolongan gaib, karena jika Gus Dur dan rombongan masih berada di dalam, nyawa mereka bisa melayang. Salah satu tokoh masyarakat berkata, "Ini bukan kebetulan, ini perlindungan dari langit." Gus Dur sendiri tak pernah membesar-besarkan kejadian semacam itu. Beliau hanya tertawa dan berkata, "Ya, memang kita ini cuma tamu dunia. Kalau belum dipanggil, ya belum pulang." Keberanian Gus Dur juga pernah diuji ketika ia membela kelompok minoritas yang sedang terancam oleh kekuatan politik besar. Banyak ancaman datang padanya, baik secara langsung maupun terselubung. Namun beliau tetap lantang menyuarakan hak-hak kaum tertindas. Dalam salah satu forum, ketika seseorang memperingatkan bahwa nyawanya dalam bahaya, Gus Dur dengan santai menjawab, "Kalau semua orang takut mati, siapa yang tersisa untuk menyuarakan kebenaran?" Keteguhan hatinya bukan karena keberanian semata, tapi karena keyakinan bahwa hidup dan mati sepenuhnya di tangan Allah, bukan makhluk. Karena itulah banyak orang meyakini bahwa Gus Dur hidup dalam lingkaran karomah yang tidak tampak secara kasat mata, namun nyata dalam pengalaman. Ia bukan hanya pemimpin politik atau kiai, tetapi sosok yang melampaui sekat duniawi, dianggap wali oleh sebagian, guru oleh banyak, dan teman oleh semua. Pengawalnya pernah berkata, "Kalau Gus Dur lagi jalan, seringkali ada yang ikut tapi tidak kelihatan." Kalimat itu mungkin terdengar aneh, tapi bagi mereka yang hidup dekat dengan Gus Dur, kehadiran yang tak terlihat itu adalah penjaga ruhani yang Allah kirimkan untuk menjaga sang kekasihnya. Gus Dur dikenal sering mengucapkan sesuatu yang baru dipahami kebenarannya bertahun-tahun kemudian. Suatu hari, dalam sebuah acara di pesantren, beliau pernah berkata dengan nada santai, "Nanti suatu saat, ada partai Islam yang dibela oleh orang yang tidak sholat." Hadirin tertawa, mengira itu hanya gurauan khas Gus Dur. Namun beberapa tahun kemudian, ketika dinamika politik berubah, kenyataan itu terbukti. Seorang tokoh sekuler membela mati-matian partai Islam dalam forum internasional, bahkan lebih keras dibanding kader internalnya sendiri. Ucapan Gus Dur yang semula dianggap lelucon, berubah menjadi ramalan yang menggetarkan akal. Pada masa jabatannya sebagai presiden, Gus Dur pernah menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap utuh walau terjadi kekacauan di berbagai daerah. Padahal saat itu, wacana disintegrasi menguat dan banyak pihak pesimis. Namun Gus Dur bersikeras bahwa, ada yang menjaga negeri ini, dan terbukti, walau mengalami krisis ekonomi, konflik horizontal, dan transisi politik, Indonesia tetap berdiri sebagai negara kesatuan. Bahkan, Gus Dur sering mengatakan bahwa kekuatan doa para ulama dan kiai jauh lebih besar daripada senjata negara manapun. Banyak yang menganggap ucapan itu berlebihan, namun sejarah menunjukkan keajaiban doa itu nyata menjaga republik ini. Di tahun 1990-an, Gus Dur pernah mengatakan bahwa kelak teknologi akan membuat orang bisa belajar agama dari rumah, bahkan mengaji langsung dengan ulama di luar negeri tanpa harus pergi haji. Saat itu, banyak orang menganggap hal itu tidak masuk akal. Namun 2 dekade kemudian, muncul platform digital, video call, dan kajian online, tepat seperti yang disampaikan beliau. Saat pandemi melanda dunia dan masjid-masjid ditutup, ucapan Gus Dur menjadi kenyataan harfiah. Banyak ulama akhirnya menyadari bahwa Gus Dur tidak sedang meramal, tapi berbicara dari mata batin yang mampu membaca gelombang zaman. Dalam lingkup pribadi, Gus Dur juga sering meramalkan hal-hal kecil yang akurat.
Seorang santri pernah mengadu bahwa dia akan gagal menikah karena calon istrinya dijodohkan dengan orang lain. Gus Dur hanya berkata, kalau memang jodohmu, dia akan kembali setelah lewat 3 malam Jumat. Dan benar saja, setelah 3 malam Jumat, lamaran pihak lain batal, dan si perempuan justru menghubungi santri itu untuk memperjelas perasaannya. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Peristiwa ini menjadi pembicaraan di lingkungan pesantren, karena Gus Dur menyampaikan hal itu tanpa diberi detail apapun sebelumnya. Ramalan Gus Dur tidak hanya mengungkap hal-hal besar atau global, tapi juga hal-hal sepele yang membentuk keajaiban harian. Dalam satu pertemuan dengan petani di Jawa Timur, beliau berkata, lahan yang kering ini, nanti bisa panen kalau kamu ubah niatmu. Petani itu bertanya, niat apa, Gus? Beliau jawab, bukan hanya untuk makan sendiri, tapi juga untuk sedekah. Tak lama kemudian, hujan turun pertama kali setelah berbulan-bulan kemarau. Ladang itu menjadi satu-satunya yang panen di daerah tersebut, dan si petani pun membagikan hasilnya kepada tetangga seperti yang ia janjikan. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa lisan Gus Dur membawa doa yang menembus langit. Di antara karomah Gus Dur yang paling sering diceritakan adalah doanya yang mampu mengubah nasib seseorang, bahkan tanpa disampaikan secara langsung. Ada seorang ibu dari Jawa Timur yang anaknya koma akibat kecelakaan. Setelah berobat ke berbagai rumah sakit dan berdoa di banyak tempat, ia memutuskan naik bus ke Jakarta hanya untuk meminta doa dari Gus Dur. Namun setibanya di kediaman Ciganjur, Gus Dur sedang tidak di tempat. Ibu itu hanya sempat menitipkan nama anaknya pada salah satu staf. Malam itu juga, di rumah sakit, anak yang koma selama 2 minggu tiba-tiba membuka mata dan memanggil nama ibunya. Dokter tidak bisa menjelaskan, tapi sang ibu percaya bahwa doanya sudah dijawab lewat Gus Dur. Kisah serupa datang dari seorang penyair yang mengidap penyakit serius di paru-parunya. Ia mengaku tak sempat bertemu langsung dengan Gus Dur, namun dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu Gus Dur yang hanya berkata singkat, jangan takut, kamu masih perlu menulis. Keesokan harinya, ia terbangun dan mendapati rasa sesak di dadanya hilang. Ia memeriksakan diri ke dokter, dan hasil ronsen menunjukkan perbaikan drastis yang tak masuk akal dalam waktu singkat. Sang penyair kemudian menulis puisi berjudul Doa yang Tak Kudengar, Tapi Sampai. Puisi itu kini menjadi salah satu karya paling dikenang dalam dunia sastra religi Indonesia. Gus Dur tidak pernah mengiklankan karomahnya. Ia justru sering merendahkan diri dan menyebut dirinya, orang biasa yang diberi tugas aneh-aneh. Namun keanehan yang menyertainya justru menjadi pelipur dan penguat iman bagi banyak orang. Dalam satu cerita, seorang santri yang tengah menghadapi depresi berat pernah berpikir mengakhiri hidupnya. Ia lalu membuka kitab kuning sembarangan dan menemukan catatan kecil dari Gus Dur di sela halaman, kalau kamu masih bisa menangis, berarti kamu belum selesai. Kalimat itu menyentuhnya, dan ia pun membatalkan niatnya. Bertahun-tahun kemudian, santri itu menjadi pengasuh pesantren dan menyebarkan kisah itu sebagai penguat jiwa. Doa-doa Gus Dur tidak selalu dalam bentuk formal. Kadang cukup dengan tatapan, pelukan, atau bahkan gurauan yang menyimpan getaran ruhani. Seorang penjual bakso keliling pernah bercerita bahwa saat ia sedang kesulitan, ia bertemu Gus Dur di depan masjid. Gus Dur membeli semangkuk bakso, lalu menepuk pundaknya dan berkata, kamu akan punya gerobak baru dalam 3 minggu. Penjual itu mengira hanya candaan, tapi dalam waktu yang disebut, ada seseorang tak dikenal membelikannya gerobak baru setelah terharu dengan kesetiaan si penjual berjualan meski hujan deras. Ia tidak tahu siapa yang menggerakkan hati dermawan itu, tapi ia percaya semua itu dimulai dari satu tepukan Gus Dur. Bahkan ketika Gus Dur sudah wafat, banyak orang masih mengalami peristiwa-peristiwa yang mereka yakini berkaitan dengan doa dan barokahnya. Makam beliau di Jombang setiap hari diziarahi ribuan orang dari berbagai latar belakang, santri, non-muslim, pejabat, buruh, bahkan anak-anak kecil yang tak tahu politik tapi merasakan ketenangan di sana. Mereka datang bukan karena takut, tapi karena rindu. Ada yang merasa lebih lapang setelah berziarah, ada yang menemukan solusi dalam hidupnya usai membaca doa di sana. Seolah ruh Gus Dur masih beredar menyapa siapa saja yang datang dengan niat tulus. Seolah ia memang belum pernah benar-benar pergi.